Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Ibu akan membahas soal dan pembahasan tentang kedudukan titik, garis, dan bidang ya. Oke, kita mulai. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan kubus di bawah ini. Ada kubus ABCD, EFGH. A. Sebutkan titik-titik sudut yang terletak di luar rusuk FG. Ini FG. Yang B, sebutkan titik-titik sudut yang terletak pada sisi ABCD. Artinya ini alasnya ABCD. C, sebutkan sisi-sisi yang melalui titik sudut E. Ini titik sudut E. D, sebutkan bidang-bidang yang melalui titik A, E, dan G. Oke, kita mulai pembahasannya. Ada kubus ABCD, EFGH. Titik-titik sudut yang terletak di luar rusuk FG. Titik sudut ya yang ditanyakan ya. Rusuk FG. Ini ada rusuk FG. Titik sudutnya yang mana yang terletak di luar? Jadi di luar rusuk ini, yaitu kita mulai dari titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik H. Ini semua di luar dari FG. Yang B, titik-titik sudut yang terletak pada sisi ABCD. ABCD, titik sudutnya apa yang terletak di sini? Ya, titik A, titik B, titik C, dan titik D. Yang C, sisi-sisi yang melalui titik sudut E. Ini titik sudut E. Sisi yang melalui ini apa aja? Kita mulai dari ADHE. Ini kan melalui titik sudut E kan? ADHE. Kemudian ABFE. Jadi E-nya ini include di sini. Habis itu apa lagi? Iya, EFGH. Ini sisinya. Sisi yang melalui sudut titik sudut E. Kemudian bidang yang melalui titik A, E, dan G. Mana A, E, dan G? A, E, dan G. Bidang apa yang melalui A, E, dan G? Iya, bidang A, C, G, E. Udah ya? Jadi yang melalui titik A, E, dan G, otomatis kita milih bidang ini, A, C, G, E. Oke. Nomor 2, perhatikan limas di bawah ini. Ada limas T, K, L, M, N. A, sebutkan titik-titik sudut di luar sisi TMN. Ini TMN, TMN. Sebutkan rusuk-rusuk yang sejajar. C, sebutkan rusuk-rusuk yang memotong rusuk NK. Ini NK. Yang D, sebutkan sisi-sisi yang memotong sisi TKL. Ya, kita mulai pembahasannya. Ada 5 segi 4 TKLMN. Titik-titik di luar sisi TMN. TMN. Titik apa yang terletak di luar dari ini? Iya, titik K dan titik L. Yang B, rusuk-rusuk yang sejajar adalah rusuk yang nggak akan pernah ketemu, rusuk sejajar. Posisinya sama, yaitu KL sejajar dengan MN. Kemudian LM sejajar dengan KN. Jadi ini ya ada 2 pasang. Yang C, rusuk-rusuk yang memotong rusuk NK. Rusuk NK, ya rusuk yang memotong NK itu apa? LK di sini, kemudian MN, kemudian TK, dan TN. Berpotongan artinya dia ketemu di satu titik. Titik persekutuannya apa? Kalau NK dengan LK persekutuannya adalah K. NK dengan LK, NK dengan MN, ya. NK dengan MN titik persekutuannya adalah N. NK dengan TK persekutuannya adalah K. Terakhir, rusuk NK dengan rusuk TN perpotongannya adalah titik N. Yang D, sisi-sisi yang memotong sisi TKL. TKL. Sisi apa yang memotong? Kita mulai dari alasnya.
karena TKL pasti dipotong oleh alasnya, yaitu KLMN, kemudian TLM, kemudian TMN, dan terakhir TNK. Dia memotong sisi TKL. Oke, dia memotong itu bisa di satu titik atau di satu ruas garis. Yang E, pada limas itu tidak ada sisi yang sejajar. Kalau rusuk yang sejajar ada tadi seperti KL dengan MN, LM dengan KN itu rusuk. Tapi kalau sisi nggak ada yang sejajar, semua perpotongan. Oke. Kemudian soal nomor 3, perhatikan kubus di bawah ini. Ada kubus KLMN PQRS. Sebutkan bidang-bidang yang berhimpit dengan bidang KLMN, maksudnya alasnya. B. Sebutkan bidang-bidang yang sejajar dengan bidang KLQP. Yang C. Sebutkan bidang-bidang yang memotong bidang PQRS. Oke. Kita mulai pembahasannya. Ada kubus KLMN PQRS. A. Bidang-bidang yang berimpit dengan bidang KLMN. Yang berimpit itu artinya bidangnya ada di situ. Oke. KLMN ini kan alas. Bidang apa yang berimpit dengan dia? Kita ambil aja bidangnya segitiga, KLN dan LMN. Bisa juga KMN dan KLM. Oke, sebenarnya ada 4 ya, kita ambil 2 aja. Kemudian yang B, bidang-bidang yang sejajar dengan bidang KLQP. Mana KLQP? KLQP, ini bagian depan ya, sejajarnya dengan apa? Iya, yang bagian belakang. Bagian belakang apa? NMRS. Jadi yang sejajar dengan KLQP adalah NMRS. C. Bidang-bidang yang memotong bidang PQRS. Mana PQRS? PQRS. Yang memotong dia apa? Pertama adalah pokoknya yang melalui PQRS ini. Kita ambil yang pertama KL atau LK PQ. Selama dia memotong ada unsur titiknya di sini kan PQRS, jadi dia motongnya di PQRS. Kemudian apa lagi? LMRQ. Apalagi NMRS atau MNRS, apalagi KNSP, dan terakhir NLQS. Sebenarnya KMRP juga ini bisa ya, dia memotong bidang PQRS. KMRP. Oke, kita mulai dengan nomor 4 lagi. Soal nomor 4 adalah yaitu perhatikan gambar balok berikut. Ada balok ABCDEFGH. Pernyataan berikut ini benar kecuali yang A. Garis BG adalah diagonal bidang. Mana BG? Oh ini B dengan G. Adalah diagonal bidang balok ABCDEFGH. Betul ya? Kemudian yang B, garis AH adalah diagonal bidang. AH adalah diagonal bidang? Ya, betul. Yang C, garis HG adalah diagonal ruang. HG. Apakah HG adalah diagonal ruang? Salah ya. Jadi apa? HG itu adalah rusuk balok ABCDEFGH. Yang D, garis CE adalah diagonal ruang. CE. CE ini adalah diagonal ruang. Betul. Yang E, garis FD adalah diagonal ruang. FD adalah diagonal ruang. Betul ya? Oke, jadi pembahasannya itu adalah dari balok ini jawaban yang salah adalah C, karena garis HG adalah rusuk dari balok ABCDEFGH. Lanjut nomor 5. Banyak diagonal bidang pada 5 segi 5 beraturan T, A, B, C, D, E adalah A4, B5, C6, D8, E10. Kita akan mencari banyaknya diagonal bidang dari segi 5 beraturan. Oke, pembahasannya adalah kita lihat dari gambar 5 segi 5 beraturan.
Jawaban yang benar adalah B. Diagonal bidang 5 segi 5 beraturan ada 5, yaitu kita mulai dari A. AC, AD, BD, BE, dan CE. Kalau CA artinya kembali lagi ke asal ya. CA sama aja dengan AC. Jadi diagonal bidang 5 segi 5 beraturan itu ada 5. Lanjut ke nomor 6. Pada prisma segi 8 beraturan terdapat sisi-sisi sejajar sebanyak berapa pasang? A8, B7, C6, D5, E4. Kita harus gambarkan segi 8-nya. Prisma segi 8 adalah ini. Alas dan tutupnya bentuknya segi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Yang ditanya sisi yang sejajar ada 5 pasang. Yaitu apa aja? Sisi yang gak akan pernah ketemu. Pertama dari alasnya dengan tutupnya ini pasti sejajar. A, B, C, D, E, F, G, H dengan I, J, K, L, M, N, O, P. Apalagi A, B, C, I ini sejajar sama siapa? Iya, depannya adalah F, E, M, N. Kemudian B, C, J, K sejajar dengan siapa? Ini, depannya ini G, F, N, O. Apalagi C, D, L, K sejajar dengan H, G, O, P. Dan D, E, M, L sejajar dengan H, A, I, P. Kalau M, N, F, E itu sama aja lagi dengan A, B, C, I. Kembali lagi kan? Jadi pada prisma segi 8 itu ada 5 pasang sisi yang sejajar. Lanjut ke nomor 7. Banyaknya pasangan garis atau rusuk yang sejajar pada 5 segi 6 beraturan itu ada berapa pasang? A1, B2, C3, D4, E5. 5 segi 6 harus digambar dulu ya. Jadi pembahasannya 5 segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, B, C, D, E, F. Jawabannya C. Rusuk-rusuk yang sejajar itu apa aja? Kita mulai dari AB sejajar dengan DE, BC sejajar dengan FE, dan CD sejajar dengan AF. Rusuk tegak ini nggak sejajar ya. Kenapa? Dia berpotongan, bersekutu di satu titik. Ada titik persekutuannya. Jadi dia nggak akan bisa sejajar. Jadi ada 3 pasang garis yang sejajar. Lanjut ke nomor 8. Perhatikan gambar kubus berikut. Ada kubus ABCD, EFGH. Garis yang bersilangan dengan garis DB. Mana DB? Ini DB. Mana yang bersilangan? HC, AC, BF, HF, atau DH? Kita lihat bahasannya. Ada kubus ABCD, EFGH. Jadi garis yang bersilangan dengan garis HC DB adalah HC. Mana DB? Ini DB. HC mana? Ini HC. Oke. DB dan HC saling bersilangan. DB terletak pada alas ABCD dan HC ini menembus ABCD. Jadi yang satu ada di bidangnya, yang satunya menembus. Nah, kalau garis AC kita lihat AC itu berpotongan tegak lurus dengan siapa? DB. Karena dia sama-sama diagonal bidang. Jadi AC berpotongan tegak lurus dengan garis DB. Apalagi BF. BF itu tegak lurus dengan DB, satu rusuk tegak, satu rusuk di alas, diagonal alas. Garis HF. HF itu sejajar dengan DB, posisinya sama, nggak akan pernah ketemu ya. Kemudian DH sama DB ini tegak lurus. Kenapa? DH rusuk tegak, DB itu diagonal alas. Nomor 9, perhatikan gambar kubus berikut. Ada kubus ABCD, EFGH. Garis yang tegak lurus dengan garis DH adalah ini DH.
Garis yang tegak lurus dengan DH adalah yang mana? A, AE dan CG, HF dan BF, AD dan DC, HG dan CG, atau AG dengan HB. Kita lihat pembahasannya. Ada kubus ABCD FGH. Jawabannya adalah C. Garis yang tegak lurus dengan garis DH. Garis yang tegak lurus dengan garis DH adalah AD dan CD. Sebab ini HD adalah rusuk apa? Rusuk tegak. Jadi otomatis yang tegak lurus dengan rusuk tegak adalah rusuk alas, yaitu apa? AD dan CD. Nah, ini bidang ABCD kan alas, tegak lurus dengan garis DH, sedangkan garis AD dan DC terletak pada bidang. Jadi AD dan DC tegak lurus dengan DH. Lanjut nomor 10. Ada balok ABCD EFGH. Perhatikan balok berikut. Bidang yang sejajar dengan garis AF. Ini pertanyaan adalah bidang ya, bidang yang sejajar dengan AF. Ini AF diagonal bidang. Yang A ADHE, DCGH, ABGH sama ini dan ataukah BCHE. Jawabannya dan pembahasannya adalah B. Kenapa? Bidang yang sejajar dengan garis AF adalah DCGH. Kenapa? Garis AF itu kan sejajar dengan DG. Lihat, AG rusuk sisi depan sejajar dengan DG sisi belakang. Sehingga garis AF sedangkan DG itu terletak pada bidang DCGH. Jadi garis AF itu sejajar dengan bidang DCGH. Jadi awalnya itu AF sejajar dengan garis DG. DG itu ada di bidang DCGH. Otomatis garis AF sejajar dengan bidang DCGH. Lanjut nomor 11. Perhatikan gambar balok berikut. Bidang yang tegak lurus dengan garis AD. Bidang yang tegak lurus garis AD adalah ADHE, DCGH, ABGH, BCHE atau ABCD. Kita lihat. Ada balok ABCD, EF, GH. Bidang yang tegak lurus dengan garis AD. Kita lihat AD. Yang tegak lurus dengan dia itu apa? Iya, DCGH. Selain DCGH apa? ABFE. Selain ABFE apa? Rusuk alas atau sisi alas ABCD. Jadi yang tegak lurus dengan rusuk AD ini ada 1, 2, 3, 4 bidang. Cuma yang ada pilihan itu adalah bidang DCGH. Oke. Lanjut, kita akan membahas modul yang ada di buku ya. Kita mulai dari nomor 1. Pada kubus ABCDFGH, sebutkanlah beberapa macam contoh. A. Titik sudut yang terletak pada garis EC. B. Titik sudut yang tidak terletak pada bidang HDHF, BDHF. Ada kubus ABCDFGH. A, B, C, D, E, F, G, H. A. Titik sudut yang terletak pada garis EC. Ini EC. Titik sudut yang terletak adalah apa? Pada garisnya ya, titik E dan titik C, ya kan? Garis E dengan garis EC, titik sudutnya E dan C. B. Titik sudut yang tidak terletak pada bidang BDHF. Tidak terletak pada bidang BDHF artinya di luarnya. Apa? Titik A, titik C, titik E, titik G. Nomor 2. Diketahui kubus ABCDEFGH jika P adalah titik tengah ruas garis FD. Ini FD. Tengah-tengahnya di sini. Dan Q adalah titik tengah ruas garis HB. HB di sini. Maka selidikilah kedudukan titik P dan Q. P dan Q. Caranya gimana? Bagaimana kedudukannya? Nah, kedudukan titik P dan Q adalah berimpit. Kenapa? Karena dia terletak pada bidang yang sama, BDHF, dan BDHF ini bentuknya persegi panjang, ya kan? Kalau ini
A akar 2, di sini A, di sini A akar 2 karena diagonal sisi. Ingat lagi, diagonal sisi panjangnya A akar 2, ini A akar 2, ini A. Dan ingat, diagonal persegi panjang itu berpotongan tegak lurus di satu titik. Artinya kalau di sini tengah-tengahnya, di sini tengah-tengahnya, artinya titik P dan Q di sini sama-sama posisinya di sini. Jadi dia berimpit, berpotongan di titik yang sama. Kemudian nomor 3, diketahui kubus ABCD EFGH. Selidikilah kedudukan titik D dan bidang ACH. Ini titik D dan ini bidang ACH. Kedudukannya bagaimana? Oh, mudah ini. Di mana? Titik D itu terletak di mana kedudukannya? Di luar. Jadi jawabannya langsung aja. Titik D terletak di luar bidang ACH. Kan kelihatan. Ini ACH, miring begini, D itu dirusuk tegak sana, di sudut-sudut sana titiknya. Oke, kita mulai lagi dengan nomor 4. Pada kubus ABCDEFGH, sebutkanlah 3 macam contoh. A. Rusuk-rusuk yang berpotongan dengan EC, rusuk-rusuk yang sejajar dengan AD, dan C. Rusuk-rusuk yang bersilangan dengan BF. Kita mulai dari A. Rusuk-rusuk yang berpotongan dengan EC. Dengan ini EC. Rusuk yang mana yang berpotongan dengan dia? Yang penting dia melalui sudut-sudutnya ini. Kita mulai dari EH, EF, dan EA. Rusuknya ya, yang melalui E. Nah, ini rusuk EC. Jadi rusuk yang melalui ini adalah garis yang rusuk yang berpotongan dengan ini, artinya yang melalui titik-titik sudut ini. Jadi kita ulangi, yang melalui titik E adalah EH, EF, dan EA. Kemudian yang melalui titik C apa aja? CG, CD, CG, dan CB. Oke. Yang B, rusuk-rusuk yang sejajar dengan AD. Mana AD? Ini. Yang sejajar dengan dia yang mana? Mulai dari depannya, BC. Apalagi? AH. Apalagi? FG. Yang C, rusuk-rusuk yang bersilangan dengan BF. Ingat tadi apa artinya bersilangan? Ya, kita mulai dari rusuk GH. Ini BF ya, BF. Kita mulai dari GH. Apalagi? CD. Ini CD. Apalagi? EH. Terakhir AD. Dia nggak akan pernah ketemu, nggak akan pernah memotong. Nomor 5. Pada kubus ABCDEFGH, tentukanlah kedudukan garis-garis berikut ini. A, EC, dan BF. EC dan BF itu bagaimana kedudukannya? EC dan BF. Oh iya, di posisinya bersilangan. Yang B, EC dan DF. EC dan DF. EC itu diagonal ruang, DF juga diagonal ruang, artinya dia berpotongan. Yang C, EB dan HF. EB ada di bidang ABFE, HF memotong ABFE. Oh, artinya dia bersilangan. Ya. Kemudian yang D, ED dan FC. ED dan FC, oh jelas ini sejajar. Lanjut. Pada kubus ABCDEFGH, sebutkanlah 3 macam contoh. A. Rusuk-rusuk yang terletak pada ACGE. Rusuk-rusuk yang terletak pada ACGE yaitu rusuk AE, kan ACGE. Rusuknya apa? AE dan CG. Yang B. Rusuk-rusuk yang sejajar dengan BCGF. BCGF. Rusuk-rusuk yang sejajar dengan dia apa? Mulai dari rusuk AD, rusuk AE, rusuk EH, dan rusuk HD. Ini kan sisi kanan, ini sisi kiri. Jadi sisi kiri ini yang sejajar dengan rusuk kanan, ya rusuk-rusuknya kita ambil. Oke. Yang C, rusuk-rusuk yang menembus DCGH. Rusuk-rusuk yang menembus DCGH. DCGH. Yang menembus dia yang mana? Artinya yang bertemu di satu titik. Mulai dari BC, FG, EH,
dan AD. Oke, ini menembus. Nomor 7, pada kubus ABCDEFGH tentukanlah kedudukan garis dan bidang berikut ini. Ada kubus ABCDEFGH, kita akan menentukan kedudukan FD dan ACGE. FD dan ACGE, garis FD itu bagaimana? FD itu memotong atau tembus ke bidang ACGE. Ya, FD itu memotong ACGE. Yang B, EC dan CDEF. EC dan CDEF. EC itu terletak pada bidang CDEF. Ini kalau misalnya ada EC, ini di sini ada C, ada E, di sini EC. Jawabannya langsung jelas nih, pada bidang. Yang C, ED dan BCGF. ED dan BCGF. Gimana? Iya, sejajar. Sisi kanan dengan sisi kiri. Garis-garis yang di sini pasti sejajar dengan sisi kanannya. Yang D, EG dan BDHF. EG dan BDHF. Oh, jelas dia memotong. Nomor 8, pada kubus ABCDEFGH sebutkanlah contoh. A, bidang-bidang yang sejajar dengan bidang EFGH. Ini ada kubus ABCDEFGH, bidang yang sejajar dengan EFGH itu mana? EFGH itu bidang atas ya. Yang sejajar dengan dia artinya apa? Yang di bawahnya. Apa aja? Kita mulai dari ABCD. Apalagi? ABC. Apalagi? ACD. Apalagi? ABD dan BCD. Apakah bidang segitiga boleh? Boleh. Karena kita kan bidang ya. Nomor yang B, bidang-bidang yang berpotongan dengan bidang BDHF. BDHF. Bidang-bidang yang berpotongan dengan dia apa aja? Yang pertama adalah EFGH. BDHF itu yang ini ya, bidang ini yang di tengah-tengah. Yang berpotongan dengan dia, pertama kita mulai dari EFGH. Terus ABCD. Apalagi? EHF. FGH. Nomor 9. Pada kubus ABCDEFGH, tentukanlah kedudukan bidang dan bidang berikut ini. A, ACGE, dan BDHF. Kita lihat ACGE dan BDHF itu bagaimana? Iya, berpotongan. Yang B, ACH dan ACGE. ACH dan ACGE. Oke, artinya dia berpotongan. Berpotongannya di mana? Di AC. Yang C, BDG dan AFH. BDG dan AFH. Oh, jelas posisinya ini ya. Bagaimana? Sejajar. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.